Sebentar, coba agak Ya, besarin ya. Itu depannya itu ini sudah alif, ada kasroh satu di bawah ya. betul nggak Edis itu pakar Al-Quran? Sekarang pertanyaan saya, kamu lima Is Bam, isbam apa ya? Is nggak isbun. tahu. Cuman saran saya, kalau memang Ustadz hatam Al-Quran, coba Ustadz berdebat sama Edis TV biar jutaan miliaran orang di Indonesia lihat Ustadz berdebat. Baik. Karena Edis TV itu hatam juga Al-Quran seperti Ustadz. Oh, ada. Iya. Baik Bu, saya tanggapi dulu ya Bu ya. Kalau Edis kagak pernah hatam. Nah, kenapa saya bilang? Karena dia kagak bisa baca. Betulkah Edis kagak bisa baca? Nih saya tunjukkan buktinya sama Anda ya. Nih komentarnya 1288. Apa kata orang Kristen? Anda lihat sendiri ya. Tuh saya buktikan lagi sama Edis. Edis bikin malu Kristen katanya. Dia itu orangnya Bapak awalnya. Dia jemaah Apanya? Bapak sama-sama Islam. Bu, Edis itu Kristen dari Orok. Tadi saya katakan bahwa Edis ini memang pinter nyari makan walaupun dengan cara ngibul ya. Setelah menyaksikan ini, apakah Anda masih percaya bahwa Edis ini hatam Quran, Edis ahli Quran, Edis faham Quran, Edis bisa terjemahkan Quran? Jika Anda masih percaya, maka saya jadi paham kenapa Edis menikmati pekerjaannya. Nggak ada yang akalnya sehat yang percaya bahwa ada orang yang ahli menerjemahkan Quran, pada saat yang sama dia tidak bisa baca Quran dan tidak mengerti bahasa Arab. Pantesan mereka itu suka ngibul. Terpilih mengikuti MTQ. Saya di sini ingin membuktikan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, sorry, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin akan Allahu la ilaha illallah yuqim la tadhulu siddatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Nenek saya itu anaknya kiai besar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa situ tahu Bu, dia pakai kerudung diseruput jatuhan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Arab atau tidak? Yang aku tanyakan, katanya kamu pakar Al-Quran, ngerti bahasa Arab, bisa baca Quran, ya, bisa bahasa Arab, bisa baca bahasa Arab. Sekarang ini apa? Ini hal-hal dasar untuk memahami Al-Quran. Ini tulisannya apa? Ini ada harokatnya loh ya. Saya hanya ingin melihat audien ini memahami betul enggak Edis itu pakar Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, kamu Sahabat kenal Edis Sidabutar? Pasti Anda nggak kenal karena taunya Edis TV. Siapa dia? Dia adalah Kristen yang beraksi seolah-olah hatam Quran, ahli Quran, bisa menerjemahkan Quran, 13 tahun belajar Quran. Wah, hebat sekali kamu Edis. Pinter ya? Anda percaya? Jika Anda percaya, maka Anda juga korban Edis Sidabutar. Tapi tenang saja, Anda tidak sendiri. Masih ada ribuan orang yang sama seperti Anda, korban pengakuan aksi dusta Edis Sidabutar. Salah satunya akan kami tampilkan di video ini. Seorang ibu-ibu yang berdaster merah, awalnya banggakan Edis, endingnya malu luar biasa. Nggak nyadar bahwa dia sebenarnya korban ngibulnya Edis. Jadi Edis emang pinter nyari duit dengan cara menebar dusta. Mau bukti? Ini adalah fakta tentang Edis dan ibu-ibu berdaster merah bunga-bunga korban dusta si Edis Sidabutar.
Sebentar, coba agak besarin ya. Itu depannya itu Ini alif, ada kasroh satu di bawah ya. Sudah besar ini loh. Nih aku besarin lagi. Ya bentar. Nah, baca dulu, bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isbam apa ya? Isbun. Nggak tahu. Apa itu? Silakan nggak tahu. apa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. KO. Udah KO kamu di dalam hal ini. Para pemirsa, para audien, ternyata Edis ini nggak bisa bahasa Arab. Ini tulisannya ismul isarah lil qarib, kata tunjuk dekat. Ada haza, hazihi. Ini ada hal-hal dasar yang ingin aku kenalkan kepada kamu secara gratis. Iya, ini sebuah fakta bahwa ternyata Edis tidak bisa baca Quran. Bagaimana mungkin hatam Quran kalau membaca satu huruf saja sudah seperti tadi? Setelah menyaksikan ini, apakah Anda masih percaya bahwa Edis ini hatam Quran? Edis ahli Quran? Edis paham Quran? Edis bisa terjemahkan Quran? Jika Anda masih percaya, maka saya jadi paham kenapa Edis menikmati pekerjaannya. Karena yang memberi nafkah adalah orang-orang bodoh, dan itu tentu sangat banyak. Dan ini tentu jadi pasar luar biasa, penghasil cuan buat Edis untuk hidup mapan di pelariannya. Ya, jadi dia kabur dari Indonesia. Nggak ada yang akalnya sehat yang percaya bahwa ada orang yang ahli menerjemahkan Quran pada saat yang sama dia tidak bisa baca Quran dan tidak mengerti bahasa Arab. Ada? Ini orangnya. Seorang ibu-ibu berdaster ini harus malu dan sangat malu gegara menyodorkan Edis di hadapan apologet Muslim Yusuf PI. Ini kejadiannya. Cuman saran saya, kalau memang Ustadz hatam Al-Quran, coba Ustadz berdebat sama Edis TV biar jutaan miliaran orang di Indonesia lihat Ustadz berdebat. Karena Edis TV itu hatam juga Al-Quran seperti Ustadz. Oh, iya. Baik Bu, saya tanggapi dulu ya Bu ya. Kalau Edis kagak pernah hatam. Nah, kenapa saya bilang? Karena dia kagak bisa baca. Betulkah Edis kagak bisa baca? Nih saya tunjukkan buktinya sama Anda ya. Nih, coba saya tunjukkan dulu. Bisa baca. Nih, Ustadz Ibu, ngomong bentar. Dia aja bisa ngeartin yang ininya. Nih ya. Nih saya sama Edis debat ya. Nih. Ya. Kita buka. Coba mana? Betul. Coba apa arti alif lam mim? Baca nih. Nah, saya suruh baca Quran nih ya. Nih. Baca. Kita gini netizen kamu tuh. Enggak minat saya, Sob. Iya. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Ya. Saya nggak minat baca. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran nggak mungkin nggak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca huruf Arab. Lah, kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Misalnya apa? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kalian follow saya, kamu harus buktikan. Saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana? Kau? Islamin. Betul. Oke. Bu, yang minta adalah netizen Kristen. Anda lihat komentarnya, netizen Kristen pada malu semua gara-gara Edis. Ya, nih komentarnya 1288. Apa kata orang Kristen? Anda lihat sendiri ya. Tuh saya buktikan lagi sama Edis. Edis bikin malu Kristen katanya. Makanya kata teman-teman yang Kristen yang pendeta nggak usah sok tahu tentang Al-Quran orang. Mempelajari kitab sendiri aja saya tanya Edis pelin-pelan bletat-bletut dia.
Dia itu orangnya Bapak awalnya. Dia jemaah Apanya? Bapak sama-sama Islam tadinya. Bo, Makanya Edis, dia belajarin semuanya agama, ternyata apa yang Bu, dia baca gini, itu tidak saya mau tanya sama pernah dia Ibu dah. temuin. Makanya dia pelajarin Kristen, disitulah dia ketemuin, oh jawabannya ini ternyata. Yang Ibu benar kenal agama Edis ini. berapa lama? Semenjak dia dari ini di TikTok, saya ikutin dia terus. Bu, ya, sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, saya sudah kenal sama Edis. Bagus dong kalau udah Ya, kenal. Edis Tapi, itu kenapa nggak sering debat, saya setiap malam ngikutin, Bapak nggak pernah naik, Ustaz. Bu, Edis itu Kristen dari Orok. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia menghujat Islam, lalu dicari umat Islam. Kabur dia ke luar negeri. Masalah dia kabur apa itu saya nggak mau ikut, nggak mau tahu. Nah, itu Ini kan jadi masalahnya gini. masalah tentang agama. Bu, jadi kayak gini ya, biar ibu kagak kena tipu oleh Edis, makanya saya kasih tahu ibu gitu. Saya kasihan dengan umat Kristen. Edis kagak pernah Islam. Saya udah kenal Edis itu lebih dari 5 tahun, dan saya sering diskusi dengan Edis sebelum di TikTok. Tanya aja dia, dulu di Zoom, dulu di WhatsApp grup, belum ada tok ini, belum ada. Gimana? Jadi saya di sini kasih tahu umat Kristen, kasihan gitu umat Kristen yang baik-baik malah ngikutin Edis yang kagak jelas gitu. Oke, Ustaz. Saya kita balik lagi ke topik ini ya. Jelas ya, ibu yang berdasar ini awalnya sangat percaya bualan Edis, malah dia mengiklankan Edis gitu ya. Udah diberitahu bahwa Edis itu nggak bisa baca Quran, Bu. Malah ibu ini ikutan ngibul, ngarang cerita bahwa Edis dulunya Muslim. Lah endingnya kan luar biasa malunya ya, dan malah minta ganti topik ya. Kenapa sih Oten ini suka banget bikin kesaksian ngibul coba? Dan Edis yang selalu kaper, nggak pernah Muslim dia, kok bisa-bisanya dulunya Muslim gitu ya. Edis yang ngibul, lah kok rame-rame ikutan ngibul juga. Edis dapat cuan lah, mereka itu dapat apa coba ikut-ikutan ngibul ya. Jadi tadi saya katakan bahwa Edis ini memang pintar nyari makan walaupun dengan cara ngibul ya. Dia melakukan itu semua tentu demi cari makan ya. Dia kalau jujur nggak ada nilainya, nggak punya nilai jual dia. Terus siapa yang coba ngasih makan kalau dia jujur ya? Jadi banyaknya orang-orang obdoh yang percaya dia, makin banyak duit dia. Banyak donasi, banyak nyawer, banyak penghasilan dari kanal YouTube-nya dan akun media sosial lainnya tentu saja. Nah, dulu waktu Edis itu baik-baik, yang kenal dia tentu hanya segelintir orang. Edis ini orang lama sebenarnya, cuma ngetopnya baru sekarang ya. Paling dia di lingkungan apologes saja yang kenal kan. Nah, begitu dia mencitrakan dirinya sebagai ahli Quran walaupun nggak bisa baca Quran, dan itu sudah dites tadi ya, langsung ngetop dia. Orang-orang yang tuna akal sehat, orang-orang obdoh itu ngumpul nyawernya, karena mereka percaya yang disampaikan Edis itu benar ya, namanya juga orang obdoh ya. Nah, kira-kira Edis ini merasa bersalah nggak ya? Saya yakin pasti Edis merasa bersalah, karena dia tahu diri bahwa dia nggak bisa baca Quran, tapi dia sangat menikmati aksinya ngibulin orang-orang obdoh tadi karena menghasilkan cuan. Nah, itu enaknya ya. Jika kita salahkan Edis, ya saya yakin nanti Edis pakai jurus Paulus ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Nah loh, itu kan jurus Paulus ya. Pantesan mereka itu suka ngibul. Tuh terpilih mengikuti MTQ. Saya di sini ingin membuktikan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sangat perlu dihafal, hanya sering dibaca-baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, sorry, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin akan Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu siddatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu siddatu lahu ma fis. Ini ditandai. Nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Ya, kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu Tebu Ireng, ya, itu Mbah Buyut saya. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran, Pak. Tiwalatil Quran, Pak. Musabakot tilawatil Quran. Tiwalatil Quran, Pak. Ya wes lah, sakarepmu sak gundulmu. Saya sholat, Allahu Akbar, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ngaku murtadin, ngaku ustadz murtad, ngaku mantan muslim yang kerjanya bakar gereja tapi ternyata nggak pernah ada berita pembakaran gereja. Ngaku murtadin mantan teroris garis keras sementara nggak pernah berita kesenggol Densus 88 coba. Ini ngibulin mereka hobi banget ya. Terus ada juga yang ngaku juara MTQ tapi baca Al-Fatihah saja nggak hafal. Loh kok bisa? Juara MTQ nggak hafal Al-Fatihah, gimana ceritanya? Ngaku murtadin mantan guru ngaji tapi nggak bisa bedain mana ayat kursi mana surah Yasin. Bayangin coba. Malah ada pendeta Ruth Erwin itu ya, ibu-ibu yang dulu pernah heboh itu ya, ngaku cucu kiai pondok pesantren pendiri Tebu Ireng di Jombangnya. Di mimbar gereja dia ngibulin jemaat coba. Pada akhirnya minta maaf di koran karena ternyata ngibulin jemaat ya. Kebetulan videonya tersebar luas. Nah, itu bisa dibayangkan bahwa berarti mereka kalau di mimbar gereja itu suka ngibul. Nah, tapi kan nggak semuanya terekspos keluar, gitu loh. Akhirnya dia minta maaf di koran dan ternyata ya terbukti ngibulin jemaat. Nah, terus siapa lagi? Pendeta Roni Yusuf ya, atau Yusuf Roni. Itu mengaku juri MTQ internasional. Tapi ketika diuji di pengadilan, ternyata huruf alif macam batang kelapa dia nggak bisa baca. Nah, dia itu kalau nggak salah pimpinan sekolah tinggi teologi tuh ya, Yusuf Roni itu ya. Dia pernah dipenjara itu karena menyampaikan kesaksian ngibul ya, dan itu dianggap penistaan ya. Terus pendeta Joshua Yasin ya, ngaku mantan ustadz ya, ternyata baca doa sapu jagat aja. Doa sapu jagat loh yang bocah ingusan di muslim itu udah hafal. Si Joshua ini masih salah bacanya coba. Terus si penginjil Maman Suherman yang mengaku juara MTQ Jawa Barat itu. Tapi singkatan MTQ dia sebut Musabaqah Tiwalatil Quran. Bayangin coba. Musabaqah Tiwalatil Quran dia sebut. Nggak malu ya. Nah, pada akhirnya di penjara ya bersama pendeta Yusuf Manubulu ya. Juragan murtadin odong-odong ya. Karena terbukti menebar kesaksian dusta, di penjara dia ya. Terus belum lagi kesaksian si Filemon ya, lebih 20 tahun lalu kalau nggak salah itu ya, mengaku membaptis dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa ya, pendeta mengaku membaptis dai sejuta umat yang sangat terkenal itu Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum ya. Ini jadi bukti bahwa emang mereka itu menjala manusia untuk menuhankan Yesus dengan cara ngibul. Mau dibantah silakan, tapi ini fakta yang sangat mudah dibuktikan. Nah, jadi bagi kita muslim santai aja sebenarnya menghadapi kelakuan mereka. Nggak usah ngabung-ngabung, nggak usah bertindak kontraproduktif, nggak usah. Karena hal ini malah makin mempopulerkan mereka. Jadi nggak usah khawatir sih kelakuan Edis. Saya nggak pernah khawatir tuh, ya. Karena hanya mengumpulkan orang-orang obdoh yang akalnya sehat. Nah, jadi
ya kita gini aja, mereaction dengan cara akademis, dan beginilah cara yang bisa kita menghadapi menyikapi orang-orang kafir. Nggak usah pakai emosi, nggak usah. Sebab orang kafir diperlukan untuk mengingatkan kita bahwa firman Allah itu benar. Yang namanya kelakuan orang-orang kafir kan sudah diperingatkan seperti apa. Kalau orang kafir itu pada santun semua, maka tentu ini bertentangan dengan ayat Quran. Jadi selama kelakuan orang kafir itu seperti itu, maka kita harus yakin bahwa Al-Quran benar. Karena sudah disampaikan seperti apa sih kelakuan orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat akan tetap sama seperti itu. Jadi kita muslim tetap santuy, tetap nyaman, tetap cerdas menghadapi persoalan atau hal-hal yang mungkin menjadi serangan orang-orang kafir. Tapi percayalah, mereka tidak akan mampu memadamkan matahari. Tidak bisa memadamkan matahari. Matahari aja nggak bisa dipadamkan, apalagi memadamkan kebenaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ya, itu mungkin yang menjadi hikmah dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.